Jangan sampai terjadi kemarin waktu saya mengantar jamaah, ada ibu-ibu yang sudah tua, dia bikin ranjau di dalam. Kenapa ini orang semua pergi buang air di belakang? Saya bilang, mau kemana? Mau pergi buang air? Saya kira ada toilet di depan. Ada ranjaunya. Maksudnya? Ada yang situ deh. Potong lagi deh. Saya bilang, orang tua. Orang tua dia tidak bertanya. Karena sudah mau keluar dikasihkan. Begitu dia masuk tadi itu kan toiletnya lagi tertutup. Padahal itu tidak sama itu toilet tertutup di rumahnya kita. Bingung dia, mana bangnya itu? Karena selama keluar kita, duduk di lantai. Duduk di lantai. Kalau merasa tidak bersalah. Makanya sudah lebih penting, Pak, kamu bagaimana caranya? Daripada so tahu, bagaimana caranya? Bingung dia Ustaz. Padahal itu begitu masuk, buka itu penutupnya, muncullah lubang, duduk di situ, jangan bertengger. Kalau bertengger jangan sampai licin sendalnya kita jatuh lagi dari situ. Duduk seperti duduk di kursi, duduk. Nah, setelah itu terserah kita, apa yang mau keluar, kecil apa yang besar terserah di situ. Kemudian jangan lupa, jangan tinggalkan jejak Bapak Ibu, karena ada juga habis buang, terserah kau sini deh. Jangan, ada caranya. Ini ada tadi warna biru, ya. Ini toiletnya, ada warna biru di sini. Ini sih, nanti akan dia mengisap, tapi jangan kaget kalau ini. Yang pertama, ini kaget saya. Ribut. Langsung dia isap bersih, tapi jangan lagi sini. Gimana ini? Yang penting cara ulang itu. Nah, kita lanjut di sholat di pesawat. Karena perjalanan kita ini sampai 12 jam, berarti ada 2 sholat yang kita bisa lakukan di atas pesawat. 2 sholat benar, yaitu sholat zuhur sama asar. Tapi di pesawat itu keterbatasan air. Berarti kan sudah ada yang tayamum? Sekarang kita praktek tayamum. Ada kesana di sana, di situ ya. Oke. Anggaplah ini kita sudah di atas pesawat. Apa syaratnya kita tayamum? Pertama cari air tidak ada, sudah masuk untuk sholat. Kemudian apa bedanya tayamum dengan wudu? Kalau wudu pakai air, tayamum pakai debu. Bagaimana tidak ada debu pesawat? Jangan sampai kita bawa kantong plastik isi debu. Ya, jangan. Di sini sudah ada debu di sana. Ya. Perbedaan lagi antara tayamum dengan wudu. Ya. Ada beberapa pendapat, tapi di kami yang paling kuat bahwa wudu itu bisa dipakai sholat berulang-ulang beberapa waktu sholat selagi wudu belum Tapi kalau tayamum satu sholat, jadi bisa double Bapak Ibu. Berarti kalau mau datum sholat dan nanti ini kita datum sholatnya kita. Apa itu jamak takdim? Apa itu jamak gabung antara 2 waktu sholat. Takdim berarti di awal waktu, berarti di waktu lohor dikerjakan, ditarik waktu asar ke lohor, itu namanya jamak takdim. Selanjutnya, kalau jamak kasar berarti digabung kemudian dikasar itu diringkas, dipotong. Apa yang dipotong? Yang semua sholat yang 4 rakaat bisa dipotong jadi 2. Itu namanya jamak kasar. Nah, sekarang tergantung kita mau sholat di pesawat, mau jamak saja berarti 4 atau jamak kosor, jamak lengkap 4 rakaat lohor kemudian 2 rakaat asar, atau kosor ringkas dua-duanya. Jadi niatnya dikosor lohornya, kemudian juga asarnya. Tergantung kita. Tapi Nabi sampaikan ketika perjalananmu melewati batas jarak yang telah ditentukan, jarak berapa? 83 km itu sudah disunahkan untuk melaksanakan kasar. Jamak kasar digabung dan diri. Sementara perjalanan kita ke sana itu kurang lebih 900 hampir 10.000 km. Berarti harus kita. Tapi Pak bisa kan kalau 4 rakaat? Silakan. Jangan. Tapi Nabi lakukan itu 2
dua-dua mukosa. Oke. Sekarang sebelum kita sholat kita harus apa dia tayamum? Nawaitu tayamum li istibahati sholati fardan. Bisa kita apa itu bisa? Kalau nggak bisa kita Bapak Ibu pakai bahasa Indonesia, tapi jangan kasih keluar. Ingat, setiap kita berniat menggunakan pakai bahasa Indonesia harus di jangan keluar. Nah, contoh ini. Pasti kita tidak tahu kalau tidak keluar. Tapi saya kasih keluar. Tapi itu nanti niatnya kita. Ya Allah, saya berniat untuk tayamum sebagai pengganti wudhu untuk melaksanakan sholat fardu. Sebut sholat fardu apa? Ya, sholat fardu duhur. Anggaplah kita hafal niatnya. Nawaitu tayamum li istibahati sholat pada tayamum. Ambil ini debu, ini buka. Saya buat kasih dulu gambarnya. Ada cara tayamumnya bapak-bapak dan ibu. Ada beda ya. Untuk ini jangan dulu tangan tak, anak orang. Bapak-bapak silakan. Ada yang mengatakan bahwa orang-orang mengatakan bahwa tayamum itu cukup muka dengan tangan, tidak perlu sampai siku, tapi tangannya kuat sampai siku. Ibu punya tetap tangannya begitu, tetap bajunya tetap begitu. Jangan diburu ya, karena aurat. Ya. Kecuali bapak-bapaknya boleh. Kalau kita auratnya laki-laki cuma pusat sampai ditutup. Tuh. Yang lainnya bukan aurat, tapi cuma adat saja. Kalau kita tidak pakai baju depannya itu bukan aurat, tapi adat. Sudah pakai ini berarti adat. Oke. Sekarang kita tayamum. Oke. Anggaplah bapak-bapak sudah punya, ibu-ibunya normal. Nawaitu tayamum li istibahati sholat dari rajam. Ambil debu, kemudian buka. Satu kali saja buka, ya. Habis itu ambil lagi. Nah, langsung kanan, berarti yang kanan di sini balik. Nah, selanjutnya tes begini. Jangan disapu ini karena kan ibaratnya ada debu sini, karena masih ada debu kanan sebelah ya. Jadi begini, pindahkan di. Saya ulangi lagi. Kalau itu tayamum harus sebagai sholat kepada Allah. Lagi. Bisa benar? Di atas ini. Ini kemudian buka, kemudian ambil lagi, pindah ke sini, bisa ya? Yang penting ini jangan begini. Kalau kita sakit berarti bentuknya hilang. Makanya dia seperti ini. Ada di atas pilih di sini. Nawaitu tayamum li istibahati sholat kepada Allah. Kita dipersolat. Contoh, dicontohkan Pak, dicontohkan aja. Iya. Habis niat, nawaitu tayamum istibahati sholat kepada Allah. Ambil, kemudian buka, kemudian ambil lagi, posisinya kak, di sini, yang bawahnya ambil, kemudian tapi bajunya nggak usah dibuka ya Pak, tangannya. Maksudnya tangannya. bahkan kalau badan bukan tempat apa,
Jamaah takbir. Mama mundur pernah tua. Maaf kasih tari waktu asar. Ya. Kasran Sama mama. Sama mama. Ustaz sudah dibagi ya kan? Kita ikan. Allah. Makan biasa tidak suruh minat. Allah sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini di buat bu. Inna a'tayna al-kawthar. Inna syani'aka. Allahu Akbar. Dan rukuk. Allahu Akbar. Nah, ini ingat pada saat rukuk masih ada sujud. Jangan sampai Allahu Akbar. Hati-hati deh, kau sahabat. Sujud. Ya. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu sama Allah. Maka ya perhatikan kalau rukuk. Rukuknya gini. Rukuk Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah wa bihamdihi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Allahu Akbar. Baru sandal kepalanya tadi. Kursi tekan. Ada kursi. Tapi dia itu yang sujud. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Bang, dia Allahu dari Akbar. sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Konak. Allahu Akbar. Konak apa? Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Saya kan Pak, tanya gimana kata kaki? Enggak perlu. Saya terima kasih sama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau niat atau tidak terserah. Karena tadi kan sudah niat dari tadi. Dan kalau mau kita kasih mantap lagi di atas, silakan.